Halo puzzle lover, selamat datang kembali di channel saya, Krisada Puzzle. Hari ini saya akan bermain Sudoku dengan judul Hot and Bothered yang dibuat oleh Oclux. Dan kita hari ini punya Chaos Construction Sudoku ya, di mana wilayah dari Sudokunya itu harus kita tentukan di sepanjang bermain puzzle-nya. Dan juga ditemani dengan peraturan termometer, kemudian ada consecutive pairs, dan beberapa peraturan yang membantu dalam pembangunan wilayah dalam Sudoku ini. Sepertinya bakal sangat seru banget, dan di LMD puzzle ini juga mendapatkan rating yang cukup tinggi dan juga komentar-komentar positif yang lumayan banyak ya. So I'm really looking forward to solve it. Oke, dan mari kita langsung saja untuk lihat dari peraturannya, dan seperti biasa, link puzzle-nya ada di deskripsi video di bawah. Oke, peraturannya adalah kita harus membagi grid pada Sudoku ini sehingga nantinya masing-masing petak di sini harus diambil oleh tepat satu wilayah. Dan wilayah itu selalu 9 petak dan semua petaknya saling terhubung secara ortogonal. Maksudnya terhubung secara vertikal atau terhubung secara horizontal. Misalkan kita bisa aja memiliki wilayah seperti ini. Kalau kita lihat, semua petaknya saling terhubung secara vertikal dan horizontal. Kemudian untuk sudokunya, kita harus menempatkan angka 1-9 pada setiap petak kosong sehingga nantinya setiap baris, setiap kolom, dan juga setiap wilayah itu harus berisi angka yang berbeda semua. Kemudian kita punya peraturan termometer, di mana angka di sepanjang termometer itu harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Jadi misalkan bisa aja ada 3, 5, 8, 9 seperti ini, angkanya meningkat dari lingkaran hingga ujung. Dan ada beberapa peraturan yang membantu dalam chaos construction di sini ya. Angka yang bersebelahan di sepanjang termometer itu harus berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi kalau kita lihat dalam termometer ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak ini, dua petak yang selalu bersebelahan di sepanjang termometer itu harus berisi angka yang berbeda. Sorry, harus berisi dalam wilayah yang berbeda dalam petaknya. Tapi kalau kita lihat untuk dua petak ini, itu nggak apa-apa kalau dia merupakan wilayah yang sama. Karena dia bukan merupakan dua petak yang bersebelahan di sepanjang termometer tersebut. Jadi hanya untuk berlaku untuk dua petak ini, dan dua petak ini. Itu nggak boleh berada dalam wilayah yang sama di sepanjang termometernya. Angka pada petak termometer, kecuali pada petak lingkarannya, menunjukkan banyaknya petak di sekelilingnya termasuk petak itu sendiri yang berada dalam wilayah yang sama. Jadi untuk seluruh petak termometer kecuali lingkaran ya. Lingkaran itu nggak berlaku untuk peraturan ini. Hanya garis yang bukan lingkarannya nanti untuk berlakunya. Misalkan kita lihat pada petak ini ya. Dia akan menunjukkan banyaknya petak yang berada dalam wilayah yang sama dengan petak tersebut pada area sekeliling petak tersebut. Jadi di area 3x3 seperti ini ya di sekelilingnya, termasuk petak itu sendiri. Jadi kalau misalkan di sini perhitungannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka angka di sini harus 7, menandakan bahwa ada di sekelilingnya itu ada 7 petak, termasuk petak itu sendiri yang termasuk dalam wilayah yang sama. Dan yang terakhir kita punya consecutive pairs, di mana angka yang dipisahkan oleh titik putih memiliki selisih 1 dan tidak semua titik diberikan. Misalkan di sini angkanya adalah selisih 1, 3, dan 4 dan tidak semua titik diberikan. Misalkan dua petak ini, walaupun dia tidak memiliki titik putih di antaranya, kita nggak punya informasi apapun. Kita hanya punya informasi positif saja di puzzle ini. Oke, dan itu adalah peraturan untuk hot and bothered, dan mari kita langsung saja untuk reset temannya dan mulai bermain puzzle-nya. Oke, tapi karena di sini ada peraturan di mana untuk dua petak yang bersebelahan ya di sepanjang termometer tersebut dia harus berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi mungkin kita membuatkan garis perbatasan ya untuk menandakan bahwa dua petak tersebut dia harus berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi kayak misalkan ada garis perbatasan di sini itu menandakan bahwa dua petak ini dia berada dalam wilayah yang berbeda. Tapi kita coba untuk gariskan dulu. Biasanya kalau di sudah punya saya coba untuk langsung garisin aja untuk petak di luar sini garisnya. Kemudian ya ini dua petak ini dia berada dalam wilayah yang berbeda, tapi agak susah ya untuk menandakan. Jadi kita mungkin kita ingat-ingat saja bahwa itu merupakan wilayah yang berbeda. Tapi ada garis di sini, garis perbatasan. Ini ada garis perbatasan di sini. Seluruh petak ini adalah garis perbatasan. Ini adalah garis perbatasan. Ini garis di sini. Oke, ini secara diagonal. Ada garis perbatasan di sini. Garis di sini, garis di sini. Oh, ini agak tricky ya untuk diagonal, jadi nggak bisa dibuat garis batasannya. Tapi ya, ini adalah semua garis batasan yang mungkin bisa kita buat di sini untuk menandakan bahwa dia merupakan wilayah yang berbeda. Oke, tapi karena petak ini dia harus termasuk bagian dari wilayah 9 petak ya, maka dia harus extend setidaknya mengambil petak ini.
Dan sekarang petak ini karena dia nggak boleh berada dalam wilayah yang sama dengan dua petak ini, jadi ini merupakan wilayah yang baru ya. Kita bisa membuat garis batasan di sini. Nantinya petak ini harus extend mengambil petak di bawahnya agar bisa mencapai 9 petak di sini. Oke. Iya, dan saya kepikiran juga sih sebenarnya untuk peraturan di mana dia menandakan ada berapa banyak ya untuk petak di sekelilingnya. Sebenarnya peraturan ini nggak berlaku untuk lingkarannya itu karena supaya bakal ada angka satu nggak sih? Soalnya kalau nggak ada, kalau lingkarannya itu juga termasuk dari peraturannya, kita nggak bakal pernah bisa memiliki angka satu ya pada lingkarannya. Tapi kalau di puzzle ini karena itu nggak berlaku untuk petak lingkarannya, kita masih mungkin untuk memiliki angka satu yang merupakan angka terkecil, jadi hanya bisa ditempatkan pada lingkaran. Oke. Tapi ya kita coba untuk tandakan aja ya untuk petak-petak di sini. Terutama di tepian grid sini sih untuk petak-petak termometernya ya itu lumayan terbatas. Karena untuk misalkan petak ini, di sekelilingnya dia hanya bisa melihat maksimal 6 kan ya. Maksimal 6 petak. Dan itu berlaku juga untuk seluruh petak termometer yang bukan lingkaran yang berada pada tepian grid ini nantinya. Jadi untuk kandidat dari sebuah petak tersebut, dia minimal 2 lah ya, karena kalau angka 1 kan angka terkecil, dia hanya bisa ditempatkan pada lingkaran termometernya. Jadi untuk di tepian grid ini, yang merupakan petak termometer dan dia bukan merupakan lingkaran, itu harus minimal 2, tapi maksimal 6 agar dia bisa menunjukkan jumlah banyaknya yang benar ya. Untuk petak-petak yang nantinya harus berada dalam wilayah yang sama di sekeliling petak tersebut. Oke. Tapi ya di sini lumayan terbatas lah ya. Dia harus meningkat angkanya dari lingkaran hingga ujung. Maka karena ini maksimal 6, ini maksimal 5, ini maksimal 4, ini maksimal 3 harusnya. Dan berarti ada 3 kandidat ya. Supaya bisa meningkat, ini harus minimal 1, ini minimal 2 juga. Jadi kemungkinannya hanya bisa 2, 3, 4. Dan ini harus 3, 4, 5. Nggak boleh 6. Ini maksimal 6 dan minimal 4 agar bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Oke. Untuk petak ini dia nggak mungkin melihat 4 petak karena di sekelilingnya kuning dan ungu adalah wilayah yang berbeda. Jadi perhitungannya hanya bisa maksimal 3. Ini nggak mungkin 4 lagi, maka ini maksimalnya berkurang. Petak ini, dia nggak mungkin 5 lah ya. Kalau dia 5, ungu nggak bisa terhitung karena merupakan wilayah yang berbeda. Seluruh petak ini harus berada dalam wilayah yang sama, tapi ada garis batasan di sini. Dua petak ini merupakan wilayah yang berbeda. Ya, jadi ini nggak mungkin 5 untuk perhitungannya. Ini menariknya, ini hanya bisa 4 nggak sih sekarang? Karena dia merupakan wilayah yang berbeda dari kuning. Jadi perhitungan kita maksimal 4. Tapi padahal angka di sini minimal 4. Jadi memang harus seperti itu. Ini adalah 4 dan membuat seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama sehingga menunjukkan banyaknya 4 dan langsung bisa kita selesaikan untuk termometernya harus menurun seperti ini atau meningkat ya dari lingkaran hingga ujung. Nice. Oke. Di sini perhitungan 3 sudah benar, 1, 2, 3, perhitungan 4 sudah benar. Di sini perhitungannya hanya 2 ya, maka kita harus punya garis batasan di sini. Sehingga perhitungannya untuk ungu kita hanya bisa menghitung petak ini dan petak ini agar menjadi 2. Ungu harus extend lagi sehingga mengambil petak ini sekarang agar 9 petak. Kuning juga harus extend lagi mengambil petak ini dan petak ini agar 9 petak dan kita bisa membuat garis batasan untuk membedakan kuning dan biru di sini. Nice, jauh ini sangat seru banget sih. 2 nggak boleh sini lagi sekarang, dan 3 dan 4 mengeliminasi seluruh petak ini ya. Jadi mungkin kita bisa melakukan eliminasi di sini. Iya, dan dia nggak mungkin 6 lah ya. Karena kalau ada 6 di sini, seluruh petak, kalau ini adalah 6, seluruh petak ini akan berada dalam wilayah yang sama. Padahal dua petak ini harus berbeda. Sama juga kalau ini 6, seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama. Padahal dua petak ini harus berbeda. Jadi ya, ini hanya bisa nggak mungkin 6 lagi, dan untuk meningkat, dia harus 2 dan 5 seperti ini. Berarti kalau ini 5, dia menandakan bahwa seluruh petak ini harus berada dalam wilayah yang sama. Kita tandakan dengan warna hijau mungkin. Dan ini melihat 2 ya. Maka petak ini dan petak ini adalah wilayah yang sama sekarang. Kita mungkin warnakan dengan ya ungu, dan ungu di sini nggak bakal bisa, cukup susah ya untuk terhubung. Jadi kita gunakan warna yang sama nggak apa-apa. Dua petak ini sudah menghitung 2 ya. Jadi ini nggak boleh wilayah yang sama atau perhitungannya harus 3. Itu nggak mungkin. Jadi ada garis batasan di sini. Ungu harus extend. Tapi kita harus berhati-hati di sini ya, karena ya ungu di sini dan biru di sini masih mungkin untuk terhubung. Kita nggak tahu apakah dia merupakan wilayah yang berbeda atau wilayah yang sama. Kalau dia berbeda, ungu harus turun ya, dan biru juga harus extend lagi ke bawah nantinya.
Tapi ini sekarang harus meningkat, makanya harus 1 agar bisa 125 meningkat. Dan kita punya posisi seperti ini sekarang. Oke. Lalu di mana lagi? Yang cukup menarik ya. Ini minimal 1, ini minimal 2, berarti ini harus minimal 3 untuk termometernya. Kita coba. Oh, ada 1 dan 2 sekarang di kolom ini ya. Maka ini sekarang minimal 3 bahkan. Karena nggak boleh ada 1, 2 lagi di kolomnya. Kalau ini minimal 3, ini berarti 34, ini 45. Oh, nggak mungkin 5 juga ya, saudaraku. Dan ini adalah 56 untuk meningkat dari lingkaran hingga ujung. Tapi ada 5 di kolomnya, makanya menjadi 4, dan ini menjadi 3 sekarang. Nice. Oke. Nantinya ini akan menunjukkan perhitungan yang benar ya. Dia harus ada 4 di sekelilingnya ini yang merupakan wilayah yang sama. Oh, ini nggak mungkin 6 lah ya. Kalau ini adalah 6, seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama. Padahal dua petak ini kita tahu di sepanjang kilometer berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi ya ini harus 5 sekarang. Nice. Dan 5 harusnya hanya menunjukkan seluruh petak ini ya, karena ini merupakan wilayah yang berbeda. Oke. Lalu kita bisa buat garis batasan di sini untuk menandakan ini dan ini berada dalam wilayah yang berbeda. 4 dan 5 sini harus berada dalam wilayah yang berbeda. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang oleh sudutku. Dan ini maksimal 6. Berarti ini harus di bawah 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi nggak mungkin 5 di kolomnya. 1, 2, 3, 4. Um, 2, 3, 4, 5. 4 di sini. 4 di sini cukup menarik ya. Dia harus melihat 4 wilayah. 4 petak di sekelilingnya. Tapi dia nggak boleh, bukan merupakan wilayah yang sama dengan biru. Dan ini juga merupakan wilayah yang berbeda ya. Karena di sepanjang termometernya, dua petaknya nggak boleh berada dalam wilayah yang sama. Jadi dalam 5 petak ini, 4 petaknya itu harus merupakan wilayah yang sama. Hmm. Oke, kayak kita langsung tahu ya. Karena intinya adalah, ini kita coba tandakan ya dengan warna yang baru. Misalkan merah di sini. Merah kita harus extend keluar dari area sini agar bisa mengambil 9 petak. Karena di area sini maksimal kita hanya bisa mengambil 3 petak saja kan ya. Ini merupakan wilayah yang berbeda dari merah. Jadi minimal harus mengambil petak ini untuk mendapatkan 9 petak nantinya. Ini ada garis batasan di sini. Kalau dia nggak mengambil petak ini, petaknya juga nggak bakal pernah bisa diambil. Karena kalau ini adalah wilayah yang berbeda, gimana cara kita bisa mengambil petak ini? Nggak bakal pernah bisa kan ya. Jadi kalau nggak mengambil petak ini juga nggak diambil oleh merah kita. Tapi untuk perhitungannya berarti dia hanya bisa menghitung 3 saja pada sekelilingnya yang berada dalam wilayah yang sama dan itu nggak mungkin. Jadi ya ini harus mengambil petak ini sekarang. Dan untuk mendapatkan 4, oh nggak deng, ini masih mungkin untuk biru ya. Tadi saya mikirnya merah harus mengambil petak ini karena petak ini nggak bakal pernah bisa diambil oleh yang lainnya. Tapi itu masih mungkin untuk diambil oleh biru. Jadi 4 perhitungannya 1, 2, 3 antara mengambil petak ini atau mengambil petak ini nantinya yang terakhir. Oke. Jadi ini bukan ada garis batasan di sini. Um, Lalu di mana lagi yang menarik di sini ya? Ini juga, ini maksimal 4 sekarang ya, karena ini dan ini berada dalam wilayah yang berbeda. Dan perhitungannya berarti dia hanya bisa maksimal 4. Ini nggak mungkin 6 lagi, dan ini menurun untuk maksimalnya. Harus agak berhati-hati banget ya, supaya mikirinnya tuh lingkarannya nggak boleh kita gunakan untuk peraturannya nanti. Ini minimal 2 ya, berarti ini minimal 3. Sayangnya ada 4 dan 5 di kolomnya, maka ini minimal, oh dia melihat berapa ya, berapa di sekelilingnya, dia sudah melihat minimal 4. Jadi ini harus pilih dari 4 atau lebih, tapi nggak mungkin 4 atau 5. Jadi 6, 7, 8, nggak mungkin 9 karena ini harus meningkat, jadi 7, 8, 9 di sini. Antara dia melihat 6, 7, atau 8 berarti. Nggak mungkin 8 lah ya. Kalau dia melihat 8, kita tahu petak ini dan petak ini berada dalam wilayah yang berbeda dari biru. Ya kita bisa menandakan bahwa ini harus berbeda ya, karena ini dan ini harus berada dalam wilayah yang berbeda. Jadi kalau dia 8, dia hanya bisa menghitung maksimal 7 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ini nggak mungkin 8 lagi. Oke, 7 masih oke nggak sih? Dia menghitung seluruh petak ini berarti ya nanti.
Hmm. Petak ini kali ya. Petak ini ya dia sekarang maksimal 7 nggak sih berarti? Karena dia bukan merupakan wilayah yang sama dengan biru dan melihat maksimal 7 ya berarti. Ini nggak bakal pernah bisa terhitung pada petak ini dan dalam sekelilingnya minimal 7 tapi maksimal 7 tapi petak ini minimal 7 angkanya. Jadi memang harus 7. Wow. Oke, nice. Jadi seluruh petak ini harus diambil dan merupakan wilayah merah berarti dua petaknya adalah wilayah yang sama. Dan kita sudah mengambil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Jadi tersisa satu petak lagi untuk wilayah tersebut agar 9 petak. Ada garis batasan di sini. 7 membuat tim jadi 6 dan perhitungan 6 kita bakal ada dua petak lagi nanti tersisa di tiga petak ini yang harus diambil. Tapi biru harus extend dari area sini supaya bisa mengambil 9 petak. Berarti 6 kita antara mengambil petak ini atau petak ini, tapi kita masih belum tahu di situ. 4 di sini, 1, 2, 3, 4. Ini nggak boleh diambil oleh merah lagi atau perhitungannya harus 5. Maka untuk mengambil petak ini, itu harus bagian dari biru kita ya, agar setiap petak itu nantinya bisa merupakan bagian dari wilayah 9 petak. Nice, luar biasa banget. Puzzle ini benar-benar seru banget sih kalau menurut saya. Saya mulai paham ya kenapa puzzle ini mendapatkan rating yang cukup tinggi. Oke. Berarti untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Bakal ada dua petak lagi untuk biru kita. Tapi ini merupakan wilayah yang berbeda nantinya. Ini nggak boleh lebih dari 4 untuk perhitungannya, karena maksimal 3 perhitungannya, dan ini menurun untuk maksimalnya. Jadi antara dia 2 atau 3 ya. Oh enggak, ini kan wilayah yang berbeda ya. Jadi perhitungan 6 kita 1, 2, 3, 4, 5, 6. Memang harus seperti itu. Jadi ini harus diambil nantinya. Ini nggak boleh diambil. Oke, jadi kita bisa membuat beberapa garis batasan lagi di sini. Nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bakal ada satu petak biru lagi nantinya. Antara sini, di sini, atau di sini seperti ini. Agar semua petaknya bisa terhubung. Ada lagi nggak sih yang cukup menarik ya di sini untuk interaksinya? Mungkin Sudoku di sini adalah angka yang dipisahkan oleh titik putih ya. Dia nggak mungkin ada 4 dan 7 lagi berulang dalam wilayahnya. Hmm. Dia antara 5, 6 atau dipilih dari 1, 2, 3 sih. Karena nggak boleh ada angka 9 juga. Jadi nggak bakal pernah bisa ada angka 8 di sini. 8 nggak bisa terhubung dengan 7 dan 9. Jadi nggak bakal pernah bisa. Antara dia pilihannya 5, 6 untuk sisi 1 atau 1, 2 atau 2, 3 ya. Itu adalah seluruh kemungkinannya di sini. Tapi kalau dia 5, 6, 6-nya nggak mungkin sini lagi dan 5-nya nggak mungkin di sini. Tapi kayaknya masih ada beberapa opsi ya di situ. 5, 6. Kalau di 5 ini akan meningkat jadi 6, 7, 8 untuk termometernya. Dan mungkin cukup terbatas kali ya bagaimana dia bisa menghitung petak-petak di sekelilingnya. Oh, ini Mas. Mungkin ada deduksi yang lebih simpel kali nanti di tempat lain. Jadi kita mungkin coba lihat yang lain dulu kali ya di sini. Ya, mereka di area sini kali ya yang karena tadi di awal itu areanya cukup padat ya, tapi kita belum melanjutkan untuk area tersebut. Em, Petak ini dia nggak mungkin 6 karena seluruh petak ini nggak mungkin wilayah yang sama. Ini merupakan wilayah yang berbeda. Jadi dia adalah maksimal 5 dan untuk termometer yang meningkat ini harus 1, 2, 3 ini adalah 2, 3, 4 ya supaya bisa meningkat dari lingkaran hingga ujung. Oke. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. 2 atau 4 ya. 3, 4, 5. Oh, di baris ini hampir ini nggak mungkin 3. Kalau ini adalah 3, untuk meningkat ini harus 1, 2 seperti ini, dan 2 dan 3 mengeliminasi petak ini, dan nggak bakal pernah bisa ada kandidat lagi. Jadi ya ini nggak mungkin 3 sekarang. Hmm, Kalau ini 4, kalau ini 4, ini ada logika yang sangat keren banget. Ini nggak mungkin 4 nggak sih? Karena dengan adanya 4 di sini, ini harus 5. Tapi untuk 5 di sini,
Sebenarnya dari awal sih ya, dari awal ini nggak bakal pernah bisa 5 lagi kayaknya. Karena kalau ada angka 5 di sini, dua petak ini nggak mungkin berada dalam wilayah yang sama. Jadi untuk perhitungan yang tepat, seluruh petak ini harus merupakan sebuah wilayah. Dan gimana caranya untuk membuat petak ini yang merupakan wilayah yang berbeda dari ungu, sehingga bakal mengambil 9 petak dalam wilayah tersebut. Ini dan ini juga merupakan wilayah yang berbeda. Itu nggak bakal pernah bisa. Jadi wow, ini ternyata hanya bisa 4 di sini ya. Hah. Oh iya, sangat keren banget sih. Dan itu membuat termometernya menjadi 2 dan 1 di sini berarti untuk meningkat, dan 2 juga membuatnya menjadi 3 sekarang. Nice. Dan sekarang 3 di sini, dia harus mengambil 3 petak, berarti untuk perhitungannya. Lalu 4 di sini ya. Dengan logika tadi berarti seenggaknya dia menghitung seluruh petak ini ya. Karena untuk perhitungan kita, kalau kalau 3 petak ini berada dalam wilayah yang sama, itu akan merangkap untuk petak ini nggak bakal pernah bisa extend lagi sehingga mengambil 9 petak. Jadi perhitungan di sini seenggaknya harus mengambil 3 petak ini. Kan perhitungan kita dalam 5 ini harus ada satu yang nggak diambil kan ya. Dan salah satu dari petak tersebut akan di sini atau di sini. Sehingga bisa mengambil 4 petak. Karena kalau dua-duanya petak ini diambil dan di wilayah yang sama, itu akan merangkap petak ini. Jadi ya ini akan selalu diambil, dan yang tidak diambil adalah di sini atau di sini. Nice, luar biasa banget. Lalu 4 ya. Kalau misalkan petak ini diambil. Petak ini sebenarnya juga lumayan lumayan sulit ya, karena kalau dia adalah wilayah yang berbeda dari ungu di sini, ini harus merupakan sebuah wilayah ungu nggak sih sebenarnya? Karena kalau ini adalah bukan wilayah ungu, perhitungan kita untuk petak ini, dia bukan wilayah yang sama dengan kuning dan wilayah yang sama dengan ungu, maka dia hanya bisa menghitung maksimal 4. Maksimal 4, tapi nggak bakal pernah bisa 4 juga. Karena kalau 4, ini semua bakal wilayah yang sama, dan dua petak ini harus berbeda padahal. Enggak sih, sebenarnya dalam sudoku aja ya untuk lebih simpelnya. Petak ini nggak mungkin 1, 2, dan 3 lagi, karena satu sudah dari wilayahnya, dan nggak mungkin 2 dan 3 di petak ini. Jadi ini adalah minimal 4. 4, 5, 6, 7, 8. Ini adalah petak yang harus berisi angka meningkat 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ya, petak ini harus menghitung 5. Kalau ini adalah wilayah yang berbeda dari ungu, kita hanya bisa menghitung maksimal 4. Jadi ya, ini adalah ungu sekarang. Dan 2 di sini adalah wilayah yang berbeda, maka kita butuh garis batasan, dan ini harus extend untuk wilayahnya. Oke, ini minimal 5, dan memang maksimal 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Sekelilingnya yang bisa merupakan petak ungu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini hanya bisa 5 atau 6 sekarang, dan ini adalah di bawahnya 4 atau 5. Oke. 6, 7, 8. Karena ini mengambil minimal 5, petak ini harus diambil. Karena kalau ini nggak diambil, ini harus diambil. Dan gimana cara kita bisa menghubungkan area sini ya, ungu sini harus terhubung dan menjadi wilayah 9 petak, dan itu nggak bakal pernah bisa. Bakal selalu lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Minimal 11 petak. Itu nggak bakal pernah bisa. Jadi ya, petak ini harus diambil agar hitungan kita minimal 5. Kalau ini 5 berarti ini nggak diambil. Kalau ini 6, ini harus diambil nantinya. Oke. Lalu di mana lagi sekarang? Baris ini sudah ada 1, 2, 3, 4. Maka dua petak ini untuk memiliki sesuatu antara 5, 6, 6, 7, 7, 8, atau 7, 9 sekarang. Oke. Di baris ini juga lumayan menarik ya, karena sudah ada semua angka rendah. Jadi kita mungkin main semak aja. 5, 6, 7, 8, 9. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 5 dan 6, karena sudah ada dalam wilayahnya. Wilayah biru kita. Jadi 7, 8, 9 situ ya. Dan ini nggak mungkin 7 juga oleh saudaraku sekarang. Oke. Dan di dua petak ini, untuk memiliki sesuatu, pasti bakal ada angka 5 dan 6 lah ya di dalam baris ini. Kita tahu salah satu angka dari 5 dan 6 itu bisa
salah satunya di sini, tapi minimal salah satunya bakal ada di sini nanti di barisnya. Jadi dua petak ini untuk memiliki sesuatu dengan adanya minimal satu angka dari 5 atau 6, dia harus 56 atau 67 ya. Berarti 8 dan 9 nggak bakal pernah bisa ada di sini lagi. Dan itu bakal selalu memiliki angka 6. 56 atau 67. Dan itu mengalami 6 pada barisnya. Oke. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau ini adalah biru, petak ini minimal 5, tapi biru kita sudah selesai. Jadi seluruh petak ini akan menjadi wilayah 9 petak. Dan perhitungannya di sini dia hanya bisa 2 saja, bukan minimal 5 lagi. Oke, jadi ada garis batasan di sini sekarang. Ups. Dan petak ini, berarti seluruh petak ini nggak terhitung ya. Dia merupakan wilayah yang sama dengan merah dan biru. Oh, dan biru harus extend lagi sehingga menjadi 9 petak, dan biru kita sudah selesai. Berarti di sini, nice. Ini berarti, iya, dan dia berarti hanya bisa 5 lah ya, karena dia nggak mungkin menghitung seluruh petak ini, tapi minimal mengambil 5. Jadi seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama sekali. Nice. Ini harus berbeda wilayahnya, maka ada garis batasan. Mungkin ungu, mungkin kuning di sini terlalu dekat ya dengan kuning di sini. Jadi mungkin kita gunakan warna abu-abu aja. Oke. Berarti ini adalah 5 ya untuk perhitungannya nanti. 1, 2, 3, 4, 5. Dan nggak bakal pernah ada 5 lagi di sini. Makanya adalah 6, 7 per sekarang. Dan itu mengelimasi 7 dalam barisnya. Ini nggak tersisa lumayan banyak lagi ya. Kita tersisa beberapa termometernya. Ini nggak mungkin 5 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 6 lagi berarti ya. Dua petak ini nggak mungkin dari 5 dan 6 per. 1, 2, 3. Berarti bakal ada angka 2, 1, 2, atau 2, 3. Lalu di mana lagi sekarang ya? Hmm. 1, 2, 3. Coba kita benchmark baris ini ya. Baris ini kita masih butuh angka 6, 7, 8, 9 yang belum muncul. Itu membantu nggak? Nggak juga sih, tapi oleh sudoku aja ya. Dalam biru sini yang saya lihat, 3 nggak mungkin di kolomin lagi, 3 nggak mungkin sini, makanya bisa sini sekarang. Lalu, ini nekat single lah ya. Dia nggak mungkin ada angka 1, 2, nggak mungkin ada angka 3 karena sudah ada di barisnya. Masih mungkin 4, 5, 6 nggak mungkin. 7 di kolomnya, dan 8, 9 sudah ada dalam wilayahnya. Makanya bisa angka 4 saja sekarang. Wow. Dan ini adalah 1, 2, 7. 1, 2, 7 triple mengeliminasi 7 pada kolomnya. Oke, jangan lupa juga kita untuk melakukan beberapa deduksi sudoku di sini. Ini nggak mungkin 9 lagi sekarang. Ini minimal 3 ya sekarang, karena sudah ada 1, 2 dalam barisnya. Ini minimal 3, maka ini minimal 4. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau 9, seluruh petak ini berada dalam yang sama, itu nggak bakal pernah bisa. 4, 5, 6, 7, 8 berarti. Ya, ini cukup menarik ya di sini untuk petak ini. Karena untuk petak ini, dia akan melihat ada berapa di sekelilingnya. Kalau dua ini nggak bakal pernah bisa terhitung. Kalau dia adalah 8, seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama, dan itu juga akan mengambil dua petak ini karena ini adalah wilayah biru, dan juga petak ini karena ini merupakan wilayah yang sama. Jadi itu bakal terlalu banyak untuk petak yang diambil. Bakal ada lebih dari 9. Jadi ini nggak mungkin 8. Dan kayak kita harusnya bisa melakukan eliminasi lebih jauh nggak sih? Karena di area sini sangat terbatas banget ya bagaimana kita bisa membuat ini menjadi perhitungan yang valid nantinya. Kalau dia adalah wilayah yang sama dengan biru, dia nggak mungkin. Oh, ini kemungkinan bakal menjadi wilayah yang sama semua deh kayaknya, dan ini akan menjadi angka 5. Saya bisa melihat itu. Kalau ini adalah wilayah yang sama semua, ini akan menjadi 8 petak, kemudian dia harus extend ke sini atau ke sini nantinya, dan perhitungan sini akan menjadi 5. Dan ya kayaknya itu menjadi valid ya sayangnya. Hmm. Ya, jadi mungkin kita coba lihat yang lain dulu sini untuk deduksi yang lainnya. Oke, tapi di mana kira-kira yang menarik di sini ya? 1, 2, 3. Ada lagi nggak sih termo-termo yang lumayan menarik di sini? 1, 2, 3, 4, 5. 4 di sini ya. Uh,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita belum menempatkan angka 1 dalam wilayah ungu ini, menariknya ya. Kalau dia nggak mengambil petak ini, angka 1 kita bisa cari dalam kolom ini, atau mungkin kolom ini kali ya, untuk dia berada dalam wilayah ungu dan mendapatkan angka 1. Ini adalah wilayah yang berbeda di sini. Nah, kayaknya agak ngestak di sini ya untuk lanjutannya. Gimana kira-kira untuk lanjutannya? Kita tahu, oh kuning sini harus extend ya. Ya, kuning dan ungu sini adalah wilayah yang berbeda, maka dia harus extend sekarang. Oke, saya mesti situ. Dan sekarang, ya, kalau misalkan biru dan ungu di sini adalah wilayah yang berbeda, ini bakal selalu memerangkap salah satu dari wilayah tersebut ya. Karena ada garis batasan di sini, dan kalau misalkan biru dan ungu di sini adalah wilayah yang berbeda, kalau biru extend, ungu nggak bakal pernah bisa 9 petak lagi. Kalau ungu yang extend keluar dalam area sini, biru nggak bakal pernah bisa merupakan wilayah 9 petak lagi. Jadi ini harus wilayah yang sama sekarang. Nice. Dan tetap harus mengambil petak ini agar mengambil 9 petak. Dan harusnya tetap mengambil petak ini ya, agar dia bisa extend dan mengambil 9 petak. Luar biasa banget. Oke, dan berarti benar ya, tadi ini adalah perhitungannya. Oh, hampir salah ya. Ini perhitungannya bukan 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhitungan yang benar. Oke, ini adalah 6 sekarang. Dan itu mengeliminasi 6 pada wilayahnya, maka 6 dalam barisnya harus di sini sekarang. Nice. Oke. Wilayah ini butuh angka 1, nggak mungkin gen lagi, dan tersisa angka 3 dan 5 yang belum muncul. Berarti petak ini harus di bawah angka 6, tapi nggak mungkin 1, 2, 3, 5, maka harus 4 sekarang. Nice. Oke. 5, 6. Mungkin kita pengen mark baris ini dulu kali ya. Kita tersisa angka 7, 8, 9 yang belum muncul. Lalu di mana lagi? Ya, ini ada logika chaos construction yang lumayan menarik banget sih sebenarnya. Jadi di area sini kita nggak mungkin membagi areanya itu menjadi wilayah 9 petak. Kita tahu ini adalah sebuah wilayah, kita tahu ini adalah sebuah wilayah. Jadi di area sini kita harus bisa membuat wilayahnya akan menjadi valid nantinya. Tapi kalau kita membuat sebuah garis batasan di sini, kita nggak bakal pernah bisa membagi wilayah ini, area sini menjadi wilayah yang masing-masing wilayah tersebut adalah wilayah 9 petak. Ini ya, petaknya nggak bakal mencukupi di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita masih mungkin untuk membagi satu wilayah menjadi 9 petak, tapi petak-petak yang tersisa nggak bakal pernah bisa menjadi wilayah 9 petak lagi. Jadi ini nggak boleh ada garis batasan di sini. Harus ada wilayah yang masuk ke dalam area sini agar nantinya wilayah dalam area ini bisa menjadi wilayah 9 petak. Nice. Dan harusnya itu memang adalah wilayah ini dan wilayah ini itu menjadi satu ya. Karena 1, 2, 3, 4, 5, 6 abu-abu sini nggak bakal pernah bisa terhubung dengan hijau lagi atau petak-petak terlalu banyak. Terhubung dengan orange pun akan membuat petak-petak terlalu banyak. Jadi dalam area sini orange dan hijau harus menjadi wilayah yang sama atau enggak ya nggak bakal pernah bisa mencukupi kalau ini adalah wilayah yang berbeda. Jadi ini adalah hijau sekarang, nice. Jadi mungkin kita ganti ya, ini menjadi orange. Dan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dia antara terhubung ke sini atau terhubung ke sini ya. Cuman kalau terhubung ke sini, petak ini antara dia hijau juga dan menjadi 10 petak, atau dia terhubung atau dia nggak bakal pernah bisa menjadi wilayah sendiri yang 9 petak. Jadi memang harus mengambil petak ini, dan petak-petak yang tersisa hanya bisa dicapai dengan wilayah orange sini agar menjadi 9 petak. Nice, luar biasa banget. Ada logika-logika dari chaos construction juga ya untuk pembangunannya, luar biasa banget. Kita punya baris ini, kita tersisa angka 1, 127 sudah ada di bawah, maka kita butuh 4, 8, 9 ya. 4-nya hanya bisa di sini. Ini adalah 89 per sekarang. Oke. Dan ini bukan 89 lagi, sehingga menjadi 7 sekarang, dan ini menjadi angka 2 dalam wilayahnya yang belum muncul. 7 nggak mungkin lagi sekarang oleh saudaraku.
Oh ini ya, perhitungan, oh enggak, jangan lupa, lingkarannya nggak termasuk. Tapi kuning harus extend 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus mengambil kotak ini 7. Masih harus extend karena ini berada dalam wilayah yang berbeda sekarang. Dan ini juga sama, orange nggak boleh ngambil kotak ini. Oh, orange tapi udah 9 petak lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nice. Oke. Kuning 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Antara mengambil petak ini atau petak ini untuk petak terakhirnya. Oh tapi dia nggak mungkin mengambil angka satu lah ya. Kalau dia mengambil angka satu, satunya akan berulang dalam wilayahnya. Jadi harus petak ini yang diambil terakhir. Nice. Oke. Em, ya, tapi balik lagi ya. Pertanyaannya, petak ini itu masih mungkin untuk terhubung dengan area ungu di sini, atau dia merupakan wilayah yang berbeda nantinya. Hmm. Oke, kita coba lihat tengah dulu sini. Mungkin kita coba untuk fokus juga pada sudokunya lah ya di sini. Jangan lupa juga untuk sudokunya. Baris ini mungkin, baris ini kita masih butuh angka satu ya, nggak mungkin dari sini, maka harus di sini. Dan 9 bisa ditempatkan. Ini nggak mungkin 9 lagi, 8, 9 selesai. Dan ini menjadi 8. Baris ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 9 ya. Ini ya mungkin 5 dan 9 dalam wilayahnya, maka dia harus 6 sekarang. Ini di bawah 5 dan 9. Nggak boleh ada angka 1 dalam wilayahnya berulang, makanya adalah 2, 3 pair. Dan kita tersisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 belum muncul dalam wilayahnya. Berarti petak selanjutnya dalam area merah di sini harus 6 atau 8. Tapi 6 nggak boleh sini lagi oleh saudaraku dalam wilayahnya. 7, 6 selesai. Dan tersisa angka 1, 2, 3. 2 nggak boleh sini. 1 nggak boleh sini. 1 nggak boleh sini. 1 dan 3 seperti ini. 4 lagi samping. Ini harus 5 dan 6. Dan ya ini untuk 6 petak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Coba kita lihat baris ini mungkin 2, 3, 2, 3, berapa sih 2, 3, 7 ya. 3 nggak boleh berulang dalam wilayahnya, maka harus di sini. Dan kita tersisa 2 dan 7 di kotak ini. Wilayah ini kita masih butuh 4, 8, 9. 4 hanya bisa di sini. Dan ini menjadi 8 dan 9. Baris ini butuh 5, 7. Mungkin masih belum bisa terselesaikan. Dari atas itu membantu nggak sih? Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang. Ini adalah 3, 5 pair yang belum selesai. Ya, mungkin masih belum terlalu banyak situ ya. Cuman 2 di sini masih ke samping, 3, 2 selesai, dan 2 juga menyelesaikan 1 di sini. Oke. Dari sini kita butuh 7, 5, 7, 8, 9. 5, 7, 8, 9. Ini nggak mungkin 5 lagi di kolomnya. Sudah ada 5 dan 7 pada wilayahnya, maka ini bukan 5 dan 7 lagi. Ini 4 harus meningkat ke 5. Ini minimal 5, tapi nggak mungkin 5 atau 7. Maka ini harus 6, 8, 9. 2 petak ini memiliki sesuatu, maka ini harus dipilih dari 5, 6, 7, 8, 9. Nggak mungkin 6 lah ya. 6 nggak bakal pernah bisa memiliki partner yang tahu. 5 masih mungkin, 7 masih oke, 8 dan 9 juga masih oke. Oke. Tapi jangan lupa juga ya, kita harus menghitung yang benar di sini. Ini dan ini nggak boleh dalam wilayah yang sama. Jadi nggak bakal pernah bisa menghitung 9 petak ya. Kalau 8, seluruh petak ini berada dalam wilayah yang sama, padahal 2 petak ini merupakan wilayah yang berbeda. Jadi memang harus 6 di sini. Nice. 6 hanya bisa terhubung ke 5 atau 7. Ini perhitungannya 6 nantinya. 5, 7 pair dalam kolom ini. Dalam kolom ini angka 5 dan angka 7 sudah diambil pada 2 petak ini. Maka nggak boleh ada angka 5 dan 7 lagi pada kolomnya. Ini nggak mungkin 7, maka harus 2. Ini harus 7. Ini nggak mungkin 5 dan 7 lagi sekarang. Ini nggak mungkin 5, sehingga menjadi 3. Dan kolomnya kita masih butuh angka 8 dan 9. Oke. Baris ini ada 8, 9. Ini menjadi 7. Ini menjadi 5. Misalkan ini menjadi 9. Lalu, gimana lagi? 5, 7 ya. Kalau ini 5, 7, ini harus di bawah angka 7. Nah, mungkin 6, 5, 3, 2. Jadi 1 atau 4 berarti ya. Tapi nggak mungkin 4 juga oleh saudara. Coba saya mau double check. Ini dari 1 sampai 6 ya. 1 masih oke, 2 nggak mungkin, 3, 4, 5, 6. Yap, jadi ini hanya bisa 1 sekarang. Nggak bisa lebih kecil dari angka di sini. Lalu
Ya, mungkin di sini juga nanti bakal ada penyelesaiannya dengan perhitungan di sini ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan itu menjadi perhitungan yang valid. Cuman sekarang coba kita fokus dulu untuk sudokunya. Di kolom ini kita masih butuh angka 489, mungkin masih belum. 57, 48935. Ini nggak mungkin 7 lagi sekarang, maka 7 dalam nilainya bisa kita tempatkan. Ada 89 pair, maka kita butuh 1, 2, 3, 5 yang belum muncul. Yang single nggak mungkin 2, 3, 5, maka harus 1 di sini. Ini nggak mungkin 3 lagi sekarang. 1, 2, 5, 7 ya. 6, 8. Baris ini 4, 8, 9. Kayaknya masih belum terlalu menarik. Kolom ini butuh angka 6 dan 8 ya. Jadi ini kemungkinannya bakal menjadi merah ya. Oh enggak, tapi ini merupakan wilayah yang berbeda dan dia harus extend seenggaknya mengambil petak ini nantinya. Jadi ini merupakan wilayah yang berbeda. Mungkin kita gunakan warna uh, biru aja lah ya, biru nggak bakal pernah bisa terbang di situ. Oke. Hmm, 1, 2, 3. Ya mungkin kayaknya kita harus pikirin gimana cara kita bisa menghitung yang valid di sini ya. Cuman gimana caranya di sini? Merah, biru. Nah, kita sudah punya berapa wilayah sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita sudah punya 7 wilayah yang memang itu harus wilayah tersebut karena nggak bisa saling terhubung. Maka di area sini kita masih butuh 2 wilayah lagi nantinya. Dan itu memang pembagiannya untuk 2 angka 1 di sini ya, karena ini merupakan wilayah yang berbeda nantinya. Jadi salah satu dari wilayah tersebut akan mengambil satu sini dan satu lagi bakal ada satu di sini. Coba kita lihat untuk 6 sini ya. Bagaimana dia bisa mengambil 6 petak dalam sekelilingnya. Kita tahu dia nggak bakal pernah bisa mengambil petak ini lagi. Dua petak ini kita hanya bisa menghitung maksimal satu saja. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan ya intinya adalah dia dia harus wilayah dari hijau nggak sih sebenarnya. Karena kalau dia bukan wilayah hijau, ini merupakan wilayah yang berbeda. Kita nggak bakal pernah bisa menghitung yang valid ya. Karena kalau ini adalah wilayah yang berbeda dari hijau, misalkan saja dengan warna abu-abu di sini, perhitungan kita hanya bisa di area sini nantinya. Dan kita hanya bisa menghitung maksimal satu ya. Di dua petak ini harus berada dalam wilayah yang berbeda. Maka harus 1, 2, 3, 4, 5 dan salah satu petak ini. Maka ini semua menjadi wilayah yang sama dan bukan wilayah hijau. Dan itu akan memperlengkap hijau di sini. Nggak bisa mengambil 9 petak lagi. Wow. Oke, jadi dia harus wilayah hijau. Dan dia mengambil 6 petak ya. Kalau ini 7, nggak bakal pernah bisa nggak sih harusnya kalau ini 7. Kalau ini adalah 7, perhitungan kita dalam 9 petak ini. Hmm, um, ya, kalau ini adalah 7, dia nggak mungkin menghitung petak ini ya. Dia merupakan wilayah yang berbeda dari hijau kita. Karena hijau sudah ada angka 7. Dan ini juga merupakan wilayah yang berbeda. Jadi perhitungan 7 kita harus seperti ini nantinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tapi ya di area sini nggak bakal pernah bisa menghubungkan ke petak ini lagi ya. Kalau ini adalah wilayah yang sama, dengan ini adalah wilayah yang berbeda, maka untuk menghubungkannya dia harus melalui lorong di sini. Dan ini adalah wilayah yang berbeda juga. Dan itu akan membentuk lebih dari 9 petak untuk wilayahnya. Ya, banyak problem lah di hal tersebut. Jadi ya, ini nggak mungkin 7, ini harus 5 sekarang. Oke, dan itu mengeliminasi kolomnya 7 dan 5 selesai sekarang. Um, Lalu ini nggak mungkin 5 lagi sekarang dalam barisnya. 2, 3. Coba kita baca mark kolom ini ya. Kita masih butuh 4, 8, 9, dan 5. Ini dekat single nggak sih harusnya? 4, 8, 9, 5. Oh, 5 ya, 5 dalam baris ini nggak mungkin di kedua baris ini lagi, harus di sini, dan 4 dan 9 juga membuat petak ini menjadi 8 sekarang.
Nice, itu harus membantu banget sih. 6, 8 seperti ini. 8 pada kolomnya selesai, 98, ini 5 di dalam wilayahnya, dan ini 4 dalam kolomnya. Jadi baris ini kita masih butuh angka 89 per. Oke. 5 kolom ini ya, kolom ini ada angka 5, maka harus 2, 3 seperti ini. Melihat ke samping, 27 selesai, 27, dan ini menyelesaikan kolom ini, 98, 9 di sini, 7 nggak mungkin ada di barisnya, maka harus 8, 9 seperti ini. Oke, ini bisa terselesaikan ya untuk sudah punya 8 dan 9 di dalam wilayahnya, 9, 8, dan juga 4 di sini, dan yang terakhir adalah 7 dan juga angka 6 di sini ya. Tapi coba kita selesaikan dulu untuk wilayahnya di sini. Oke. Wilayah ungu di sini antara mengambil angka 8 atau angka 8 di sini ya, untuk angka terakhir yang belum muncul dalam wilayah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Ini harus hijau lah ya. Ya intinya nantinya dalam area sini, karena ungu sudah mengambil 8 sini dan 8 sini, hijau dan juga uh saya mikirnya enggak lah ya, biru nggak bakal pernah bisa terhubung dengan angka 6 karena dalam area sini bakal ada 6 petak nantinya yang diambil karena perhitungannya dalam 6 di sini. Ini sudah mengambil 6 petak, kemudian ditambah 3 dan dalam 3 petak ini ditambah petak ini lah ya, itu sudah menjadi 10 petak. Jadi hijau dan biru adalah wilayah yang berbeda nantinya. Oke. Dan kita harus membagi area sini menjadi wilayah, dua wilayah tersebut, hijau dan juga biru. Kecuali mungkin di sini ya. Ini itu bisa salah satunya bisa merupakan ungu. Kita membaginya di area sini nantinya. Karena hijau sudah angka 6, berarti ini harus bagian dari biru kita. 2 adalah bagian dari biru, karena nggak boleh di hijau lagi. 7 juga sama, harus bagian dari biru kita. 6 sudah ada dalam hijau, 6 sudah ada dalam biru, 2, 5, 8. 5 berarti harus bagian dari hijau karena nggak boleh biru. 8 berarti hijau 8 antara di sini atau di sini. Jadi ini adalah hijau dan ungu ya. Salah satunya bakal hijau, salah satunya bakal ungu. Dua petak ini merupakan yang berbeda, makanya harus biru sekarang. Dan untuk menghubungkan biru di sini dan biru sini, setengahnya harus mengambil lorong sini, dua petak ini. Dan itu harusnya sudah 9 petak lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ya ini sudah selesai wilayah biru kita. Dan tinggal area sini hanya bisa dicapai oleh hijau, area sini oleh hijau. Ini gimana cara ngebaginya ya? Oh, dengan adanya perhitungan 6 di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka petak ini nggak boleh dalam wilayah yang sama atau perhitungannya 7. Wow. Jadi ini harus ungu kita sekarang. Dan wilayah kita selesai sekarang. Wow. Tadi habis selesai recording, saya baru nyadar ternyata ya di sini ada kesalahan untuk pembuatan wilayahnya. Jadi mungkin kita coba ulangin dulu situ ya. Karena ini ternyata bukan merupakan wilayah yang 9 petak di sini. Saya salah menghitung situ ya. Saya kira ini merah sudah selesai dan menjadi wilayah 9 petak. Ternyata masih 8 petak di situ. Jadi mungkin kita coba ulang dulu sekarang untuk logikanya di sini ya. Jadi di sini ya merah itu harus mengambil wilayah angka 8 ya. Angka 8 belum diambil dalam wilayah ini dan itu nggak boleh wilayah yang sama dengan petak ini karena dua petak ini adalah wilayah yang sama. Jadi dia harus mengambil merah di sini ya. Oke, dan itu sudah mengambil wilayah 9 petak. Dan sekarang masih sama juga dengan logika tadi. Kita harus salah satu petak ini akan menjadi angka 8 dan ini nggak boleh saling terhubung karena ini sudah akan menghitung 6 petak dalam sekeliling ini dan itu akan membuat perhitungannya menjadi 3 tambah 6 tambah 1 minimal 10. Jadi sekarang ini adalah wilayah yang berbeda dan membagi area sini untuk menjadi dua wilayah tersebut. Dan 6 sini berarti harus wilayah biru karena nggak ada wilayah lainnya. Sama juga untuk angka 7 dan juga 2 itu adalah wilayah biru. Sudah ada di hijau untuk angka tersebut. Di biru sudah ada 5, maka ini adalah hijau. Dua petak ini berada dalam wilayah yang berbeda, maka ini harus biru. Dan untuk menghubungkan biru sini dan biru sini, seenggaknya harus mengambil orang sini. Itu masih sama, dan wilayah ini sudah 9 petak. Jadi sekarang ini harus kita buat untuk areanya seperti ini. Area sini hanya bisa diambil oleh hijau, nggak mungkin ungu lagi. Dan ini harus hijau, ungu hanya bisa mengambil petaknya atau petak ini, dan perhitungannya 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini nggak boleh diambil lagi sekarang. Ini harus wilayah ungu, dan ini adalah wilayah hijau.
hijau. Oke, ini baru benar ya untuk solusinya. Dan kita harus tempatkan untuk angka 6 terakhir kita. Dan puzzle selesai. Hot and bothered. Saya bisa melihat kenapa puzzle ini mendapatkan rating yang cukup tinggi dan juga komentar-komentar positif ya. Karena benar-benar menakjubkan banget. Tadi dari segi termometernya, kita harus melihat angka tersebut cukup terbatas karena harus meningkat dari lingkaran hingga ujung. Tapi juga angka-angka tersebut harus menunjukkan banyaknya petak yang berada dalam wilayah yang sama. Jadi sangat menarik banget interaksinya di situ. Kemudian dari segi pembuatan chaos construction-nya pun juga sangat luar biasa banget. Jadi saya benar-benar enjoy banget untuk bermain puzzle-nya. Puzzle yang sangat brilian oleh Oclax. Oke, terima kasih sudah nonton video hari ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.